Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Okta Handayani. Saya berasal dari Sekolah SD Negeri Kasa 11, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa di dalam jabatan kategori 1 Universitas Hamzah Wadi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, akan melaksanakan uji kinerja saya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kita pada hari ini ya. Yang pertama, Adelia Rahmadani, Akbar Afrizal. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, untuk menambah nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ya, silakan lagunya. Semakin semangat, kita tepuk PPK bersama-sama ya. Silakan ketua kelas kakak memimpin bertepuk PPK bersama-sama ya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, lihat semuanya. Yang pertama yaitu kita nanti dapat menjelaskan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Nah, kalian lihat di situ ada gambar apa? Ada gambar bendera. Tahu warna dari bendera kita? Tahu. Apa coba warnanya? Tahu nggak apa arti dari warna merah dan putih pada bendera kita? Tahu. Kalau warna merah artinya apa? Berani. Kalau putih? Suci. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan gambarnya lagi. Nah, di situ ada gambar siapa? Ada gambar Bapak Soekarno. Kenal dengan Bapak Soekarno? Siapa coba Bapak Soekarno itu? Nah, selanjutnya di sini ada gambar. Nah, itu ada gambar apa coba? Iya, naskah teks proklamasi. Coba kalian amatin di situ. Kira-kira tulisannya seperti apa? Selanjutnya, sekarang Ibu mau tanya, di dalam naskah teks proklamasi ini ada nggak makna yang terkandung dalam teks proklamasi tersebut? Ada. Nah, di situ ada makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Coba kita baca sama-sama yang pertama, apa maknanya? Menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Nanti kalian Ibu akan bagi kelompok untuk membuat peta pikiran yang dapat digunakan dengan menggunakan kata-katanya ya. Nah, kelompok yang pertama ini kelompok A, kelompok yang kedua ini kelompok B, ini kelompok yang ketiga kelompok C, kelompok keempat kelompok D, dan kelompok kelima kelompok E. E atau E ya sama aja. Nah, jadi masing-masing kelompok nanti kalian Ibu kasih kertas atau tugas LKPD. Kertasnya Ibu bagi kalian beberapa kelompok ya. Silakan dikerjakan ya. Nah, buat nama dulu. Misalnya kelompok A, kelas 6, namanya siapa aja di grup ini? Nah, dibuat ditulis ya.
Yo, silakan maju. Nah, yang lain disimak ya hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Apa makna dari warna bendera merah putih? Merah yang artinya berani dan putih artinya suci. Nah, selanjutnya. Kedua, siapa yang menjahit bendera merah putih? Ibu Fatmawati. Nah, selanjutnya. Tiga, di manakah bendera merah putih dikibarkan? Dikibarkan di kediaman Soekarno JN Medan, nomor 56. Nah, selanjutnya. Empat, mengapa bendera merah putih dikibarkan? Karena bendera merah putih karena bendera Indonesia Selanjutnya. bisa terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, selanjutnya. Lima, kapan bendera merah putih dikibarkan? Nah, selanjutnya. Pada saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 19. 6. Bagaimana cara mengunjak bendera merah putih? Cara dengan menjadikan warna merah putih. Ya, kasih tepuk tangan. Ya. Demikianlah kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa ya? Mau silakan ya. Nah, kalian tadi sudah mengerjakan tugas yang Ibu kasih, hasil diskusi tadi sudah dipresentasikan. Nah, selanjutnya, halo. Siapa namanya dari kelompok mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok D akan mendampingi hasil presentasinya dari kelompok D. Presentasinya bagus. Iya, kasih tepuk tangan. Terima kasih kakak kelompok B. Hasil presentasinya bagus. Menurut kalian bagus dah? Bagus. Yang lain kira-kira seperti itu juga dah? Iyalah, anak sudah belajar ya. Kalau dia belajar setiap hari otomatis bisa mengerjakan tugas yang diberi oleh ibu. Nah, selanjutnya coba yang kelompok cowok, Ibu minta ya naskah teks proklamasi. Coba kalian amatin di situ. Kira-kira tulisannya seperti apa? Tulisannya dia diketik ya? Diketik apa ditulis tangan? Diketik. Nah, coba Ibu minta Okta baca yang keras. Yang lain disimak ya. Narasi sama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kata-kata hari 17 Agustus tahun 1940 atas nama bangsa. Iya, kasih tepuk tangan dulu. Sebentar ya, Okta sudah lancar bacanya ya. Yang lain juga harus seperti itu, bacanya harus lancar. Nah,
Selanjutnya, sekarang Ibu mau tanya, di dalam naskah teks proklamasi ini ada nggak makna yang terkandung dalam teks proklamasi tersebut? Ada apa enggak? Ada ya. Jadi ada maknanya. Tahu nggak kalian apa makna yang terkandung dalam proklamasi itu? Belum tahu. Nah, sekarang kita simak dulu, coba lihat, perhatikan gambar ini. Nah, di situ ada makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Coba kita baca sama-sama. Yang pertama apa maknanya? Menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kemudian yang kedua apa maknanya? Iya, puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih merdeka. Kemudian yang ketiga apa maknanya? Ya, pengakuan dari dunia. Kemudian yang keempat apa maknanya? Bukti bahwa Indonesia itu merupakan bangsa yang mandiri. Kemudian yang kelima apa maknanya? Ya, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Inilah makna yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan yang sudah dibacakan sama teman kalian tadi ya. Jadi di kelas itu adalah maknanya. Kalau ada soal, coba kalian sebutin apa sih makna yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan. Nah, itu tadi ya. Jadi di kelas itulah maknanya ya. Nah, selanjutnya di sini ada gambar. Nah, yaitu muatan bahasa Indonesia tentang kata-katanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Nah, nanti kalian Ibu akan bagi kelompok untuk membuat peta pikiran yang dapat digunakan dengan menggunakan kata-katanya ya. Selanjutnya, sebelum Ibu bagi kelompok, kalian pahami dulu kata-katanya. Nah, perhatikan ke depan. Iya begitu. Kata-katanya ada macam-macam ya. Di situ ada kata-katanya apa, iya, itu ada 6 macam kata-katanya. Nah, kalian tahu nggak fungsi dari masing-masing kata-katanya tersebut? Belum tahu ya? Nah, di situ sudah ada fungsinya atau kegunaannya. Yang pertama apa? Apa sih fungsi dari apa? Yaitu untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Misalnya, apa yang terjadi pada hari ini? Nah, seperti itu. Contohnya ya. Kemudian siapa? Siapa itu adalah kata-katanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Misal, Ibu kasih contoh kalau menggunakan kata-katanya siapa. Siapa yang sudah masuk pada detik ini? Nah, berarti dia menanyakan orang atau pelaku. Siapa yang sudah hadir pada detik ini? Nah, itulah ya. Kemudian yang ketiga, kapan? Kapan itu adalah kata-katanya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Misal, kapan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, selanjutnya di mana? Di mana yaitu kata-katanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kemudian mengapa? Mengapa itu adalah kata-katanya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Kemudian bagaimana? Bagaimana itu adalah kata-katanya untuk menanyakan cara terjadinya suatu peristiwa. Ya, itulah tadi macam-macam dari kata tanya. Sekarang kita coba Ibu tanya lagi. Macam-macam kata tanya tadi ada apa aja? Ada 6 kata. Nah, jadi harus diingat ya, nanti kalau Ibu kasih soal, kalian disuruh buat peta konsep, gunakan kata tanya tadi. Dan kata tanya tadi ya. Nah, selanjutnya, apa di sini paham? Ada yang belum jelas? Jelas semuanya? Sudah jelas. Sekarang Ibu mau bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Nah, sebelum Ibu bagi kelompok, nah di sini ada teks bacaan proklamasi kemerdekaan. Bisa baca nggak?
Baca ya, coba ibu mau minta salah satu kawan kalian untuk membaca teks bacaan proklamasi kemerdekaan. Coba bisa baca ya Kak. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 dan kota Nagasaki, Jepang. Akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Ya, so kasih tepuk tangan dulu untuk Regina. Sekarang coba yang salah. Yang saya mau baca ya. Coba Maka. Oke, Maka. Sampai mana tadi? Sampai maksudnya. Ya, lanjut teks proklamasi. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksana Tadashi Maeda di Nomor satu, para penyusun teks proklamasi adalah kasih tepuk tangan. Belajar lagi baca ya Kakak ya. Kakak. Selanjutnya ada yang mau coba kelompok sini. Siapa yang mau baca? Desima, yuk Desima. Sampai mana tadi ya? Oh, sekarang lanjut yang bawah aja yang ini. Pagi harinya 7 Agustus 1945 di kediaman ya, sudah kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih Desima. Itu tadi kawan-kawan kalian sudah membacakan teks proklamasi ya. Teks bacaan proklamasi kemerdekaan. Nah, kalian sudah membaca semua. Sekarang ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Nah, kelompok yang pertama ini kelompok A. Kelompok yang kedua ini kelompok B. Ini kelompok yang ketiga kelompok C. Kelompok keempat kelompok D. Dan kelompok kelima kelompok E. E atau ke ya sama aja. Nah, jadi masing-masing kelompok nanti kalian ibu kasih kertas atau tugas LKPD. Proklamasi kemerdekaan dengan seksama tadi sudah dibaca. Ya bagus. Yang cowok coba biasanya cowoknya banyak namanya. Mau ditulis? Ya, terus yang saya kelompok ini. Kelompok apa ini tadi? Kelompok B ya. Kayaknya udah pada selesai semua ya? Udah selesai? Udah, sekarang ibu minta perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan. Siapa yang berani? Iya, kelompok C silakan maju. Yang lain melihat hasil presentasi dari kawannya ya. Terus itu sebelahnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok B akan membagikan interpretasinya dari kelompok C. Interpretasinya bagus. Iya, kasih tepuk tangan. Terima kasih kakak kelompok B. Hasil presentasinya bagus. Menurut kalian bagus nggak? Nanti yang tugas tadi ibu kasih nilai. Yang paling bagus nilainya adalah kelompok mana ya? Kelompok C. Jadi tumbuhan bunga teratai itu adalah tumbuhan yang hidupnya di air. Kalian pernah lihat dengan tanaman bunga teratai? Ada tanaman teratai di rumah? Gak ada. Iya. Nah, sekarang ibu mau kasih tes bacaan bunga teratai. Siapa yang membaca? Nah, ini ya, dia dapat bermanfaat sebagai pembersih daun. Nah, selain itu teratai juga mempunyai batang. Nah, jadi di teratai itu ada batangnya. Batangnya berongga. Ini di gambar sini ada ya. Nah, ada gambarnya ya. Batangnya berongga. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen dari batang dan juga ke akar. Meskipun akarnya berada di dalam air, nah akarnya itu masih tetap dapat bernafas, bukannya mati, tapi dia masih tetap bernafas. Itulah ciri-ciri dari tanaman bunga teratai. Nah sekarang ibu mau bagi kalian lagi tugas, memberikan tugas lagi. Tugasnya tentang kalian sebutin tanaman yang ciri-cirinya, ciri-ciri dari tanaman yang kalian inginkan tanaman apa. Tapi di situ udah ibu suruh ya. Nah di sini. Nah nanti kalian disuruh membuat tugas kelompok lagi yang kedua, yaitu mengamati tumbuhan. Nah ya, mengamati tumbuhan yang kalian dapatkan pada hari ini. Nah, kemudian kalian tulis di kertas. Nah, misalnya seperti ini. Kalian tulis kertas seperti ini. Nah, kemudian didiskusikan, disebutin ciri-cirinya. Misalnya kalian mau nyebutin tanaman bunga mawar. Nah, ciri-ciri dari tanaman bunga mawar itu ada apa aja? Kalian tulis di sini ya. Paham? Ya, ibu kasih waktu sebanyak 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, kerjakan ya. Nah, ya bagus kelompok ini. Kelompoknya ada yang kesulitan nggak? Kenapa? Oh, kesulitan di bunganya. Kalian tahu nggak bunga yang itu? Nah, bunga mawar itu. Tahu kan? Nah, coba kalian tulis di situ ciri dari bunga mawar itu apa. Nah, buat ya di situ ya. Nah, yang ini bunga melati. Nah, oh bunga mawar, salah berarti itu tadi bunga melati ya. Nah, kalian sebutin ciri-cirinya. Ya, bagus. Selanjutnya yang kelompok ini. Bunga sepatu, disebutin ciri-cirinya ya. Nah, sekarang yang kelompok ini bunga anggrek. Nah, ciri-ciri dari bunga anggrek apa? Ayo. Ya, dibuat ya. Ya, bagus. Kira-kira udah selesai belum? Sudah? Wah, cepat sekali. Karena di rumah kalian sudah banyak bunga ya. Jadi cepat menulisnya ya. Nah, sekarang ibu minta perwakilan dari kelompok untuk menyebutkan ciri-ciri dari bunga ya. Nah, siapa yang berani maju? Nah, kelompok sini belum ya? Ya, maju kelompoknya Regina. Yang lainnya disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok B akan menyebutkan ciri-ciri
berwarna putih, daunnya berwarna hijau, batangnya beruri. Sudah? Sudah. Demikianlah presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok siapa lagi ya yang siap? Iya, kelompok ini. Yo, maju ke depan. Kelompok B, kelompok C ya. Lainnya kita lihat hasilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan ciri-ciri tanaman batang berduri, tanaman ciri-ciri khusus yang bisa dilihat dari batang ini. Bunga mawar, bunga berwarna merah dan biru. Bunga mawar adalah tanaman dan bunga acara kami dengan program jurusan kebanyakan ciri kasus lain dan tanaman yang kami. Ya, kasih tepuk tangan. Demikianlah kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih buat kelompok B, perwakilan dari kelompok C yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang ciri-ciri tanaman ya. Nah, baik anak-anak sekalian, sekarang Ibu mau tanya, tadi kita sudah belajar apa aja? Tentang ciri-ciri. Pertama, pelajaran IPS tadi belajar tentang apa? Iya, proklamasi kemerdekaan. Kemudian yang kedua, belajar apa tadi? Bahasa Indonesia. Tata pikiran menggunakan kata. Nah, kemudian yang terakhir, pelajaran apa tadi? Pelajaran IPA, yaitu tentang ciri-ciri tumbuhan, yaitu yang disuruh adalah ciri-ciri tumbuhan atau Kalau sini paham semuanya? Nah, sekarang untuk tugas di rumah, nanti Ibu suruh kalian mengamati hewan. Tadi tumbuhan, sekarang hewan. Ciri-ciri dari hewan. Misal kalian disuruh menyebutkan ciri-ciri hewan yang bertelur. Kalian mau menyebutkan hewan ayam, boleh? Ciri-ciri hewan ayam apa aja? Dua. Nah, kemudian ciri-ciri hewan melahirkan ada apa aja? Sebutin ciri-cirinya. Misalnya kalian mau sapi, berarti sapi ciri-cirinya apa aja? Itu untuk tugas di rumah ya. Dikumpulkan lagi minggu depan. Dikumpulkan lagi besok, bukan minggu depan, besok. Nah, jadi Ibu harap untuk pertemuan selanjutnya kalian jangan lupa kerjakan PR-nya, belajar di rumah, kemudian jaga kesehatan. Kalau sudah, mungkin hanya ini pertemuan kita pada hari ini ya. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, coba kita ketua kelas pimpin doanya.